Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Daniel Ahmad Ciptadi, perwakilan dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang pengaruh pandemi COVID-19 terhadap perubahan perilaku konsumen di masyarakat. Pengertian perilaku konsumen menurut beberapa ahli. Yang pertama, menurut Engel et al. Dalam Sophia dan Sangaji, perilaku konsumen adalah tindakan yang langsung terlibat dalam pemerolehan, pengonsumsian, dan penghabisan produk atau jasa, termasuk proses yang mendahului dan menyusul tindakan tersebut. Yang kedua, menurut Griffin dalam Sophia dan Sangaji, perilaku konsumen adalah semua kegiatan, tindakan, serta proses psikologi yang mendorong tindakan tersebut pada saat sebelum membeli, ketika membeli, menggunakan, menghabiskan produk dan jasa setelah melakukan hal-hal di atas atau kegiatan mengevaluasi. Yang ketiga, menurut Schiffman dan Kanuk dalam Sumerwan, mendefinisikan perilaku konsumen sebagai tindakan yang langsung terlibat dalam mendapatkan, mengonsumsi, dan menghabiskan produk atau jasa, termasuk proses keputusan yang mendahului dan mengikuti tindakan ini. Berikut adalah rekap data wawancara kami yang telah dirangkum. Untuk pertanyaan pertama, di tengah pandemi COVID-19, barang apa yang menjadi keharusan untuk dibeli? Mayoritas responden menjawab bahwa yang harus dibeli pada saat sekarang adalah kebutuhan pangan seperti beras, telur, minyak, dan macam sembako lainnya. Namun untuk responden lainnya menjawab yang harus dibeli pada saat sekarang adalah barang-barang untuk perlindungan diri seperti hand sanitizer, masker, dan sabun cuci tangan. Untuk pertanyaan kedua, apakah COVID-19 akan mempengaruhi harga-harga pokok? Sebagian besar responden menjawab bahwa harga pokok cenderung meningkat untuk beberapa bahan pokok saja, namun untuk bahan pangan lainnya tetap stabil hingga sekarang. Responden lainnya menjawab bahwa pada saat pandemi sekarang, kebutuhan pokok tidak mempengaruhi harga pasar. Untuk pertanyaan ketiga, dampak dari COVID-19 mempengaruhi perekonomian di Indonesia, sehingga ekonomi sedang terpuruk. Di sisi lain, ini terjadi menjelang hari raya. Sebagai konsumen, langkah apa yang dilakukan dalam menghadapi situasi seperti ini? Apakah membeli kebutuhan pokok saja atau membeli kebutuhan lain, misal pakaian? Mayoritas responden menjawab bahwa di saat situasi seperti ini yang diperlukan adalah kebutuhan pokok, dikarenakan peraturan dari pemerintah untuk melaksanakan PSBB, sehingga kita harus mengutamakan kebutuhan pokok atau pangan dibanding kebutuhan pakaian atau sandang. Berdasarkan hasil wawancara, kita mengetahui bahwa pandemi COVID-19 ini merubah skala aspek termasuk kesehatan maupun perekonomian, sehingga mempengaruhi perilaku konsumen masyarakat. Dari hasil wawancara kami, mayoritas responden menjawab bahwa bahan pokok yang mengalami kenaikan adalah beras dan telur. Hal ini terjadi karena kebutuhan pangan yang selalu dibutuhkan saat pandemik. Segala jenis sembako di pasaran tetap laris, mulai dari harga terjangkau sampai harga yang tak wajar tetap laku terjual pesat. Menurut masyarakat, kebutuhan pokok saat ini lebih penting dibanding kebutuhan sandang, dikarenakan pemerintah melakukan program PSBB, sehingga kita sebagai masyarakat harus berdiam diri di rumah terlebih dahulu demi memutus mata rantai COVID-19. Pada saat di rumah, lebih sering mengonsumsi makanan yang bergizi. Itulah mengapa kebutuhan pokok lebih dibutuhkan saat ini. Mengingat terjadi goncangan perekonomian selama pandemik mengakibatkan kegelisahan masyarakat, sehingga tak jarang banyak konsumen yang melakukan panic buying, yang mana biasanya dilakukan oleh masyarakat menengah ke atas dengan memborong beberapa barang kebutuhan pokok secara berlebihan tanpa memikirkan pihak lain, hingga masuk ke berita dan mengakibatkan pemerintah memberikan himbauan kepada para penjual pokok untuk membatasi penjualan tiap individu. Hal ini dilakukan untuk menghindari kelangkaan produk pokok juga yang kemungkinan nantinya akan berdampak sama seperti masker. Karena keterbatasan jumlah dan peningkatan penawaran, harganya jadi naik tak rasional, yang ditakutkan pemerintah masalah pandemi virus merusak kesejahteraan masyarakat. Proses belajar konsumen.
Menurut Mowen dan Minor, proses belajar perilaku adalah proses di mana pengalaman dengan lingkungan akan menyebabkan perubahan perilaku yang relatif permanen. Proses belajar perilaku terbagi menjadi proses belajar classical conditioning, proses belajar operant conditioning, dan proses belajar social learning atau observational learning berdasarkan hasil wawancara sebagai berikut. Yang pertama, classical conditioning. Classical conditioning adalah suatu teori belajar yang mengutarakan bahwa makhluk hidup, baik manusia maupun binatang, adalah makhluk pasif yang bisa diajarkan untuk berperilaku tertentu melalui pengulangan. Dari hasil observasi, masyarakat mulai membiasakan membeli kebutuhan pokok, tontonan dari media yang merupakan bentuk edukasi pemerintah untuk tidak melakukan panic buying. Hal tersebut berupa pengajaran yang dilakukan secara berulang-ulang kepada masyarakat. Yang kedua, ada vicarious learning. Vicarious learning adalah proses belajar yang dilakukan konsumen ketika ia mengamati tindakan dan perilaku orang lain dan konsekuensi dari perilaku tersebut. Hal ini dikarenakan seseorang cenderung akan meniru perilaku orang lain apabila perilaku orang yang ditirunya memberikan dampak yang positif. Ini disebut juga modeling, melalui berbagai media yang melakukan penayangan kebiasaan-kebiasaan selama masa pandemi COVID-19 ini. Masyarakat mulai bergerak meniru atau mencontoh dari tayangan tersebut. Seperti contohnya pada sebuah media informasi ditayangkan adanya panic buying oleh seseorang pada waktu itu, mengimbau untuk social distancing dan sebagainya. Hal tersebut secara tidak langsung mulai diikuti oleh masyarakat. Yang ketiga, ada purposiveness behavior. Purposiveness behavior adalah menekankan pada tujuan dari sebuah perilaku di mana kebanyakan perilaku sebenarnya mengarah pada suatu tujuan tertentu. Perilaku tidak melakukan pembelian bahan pokok secara berlebihan agar masyarakat yang lain dapat membeli bahan pokok yang dibutuhkan juga dianggap sebagai perilaku yang menuntun pada suatu tujuan tertentu goals. Seperti yang diketahui, panic buying dapat menimbulkan efek kekurangan bahan pokok pada masyarakat yang kurang mampu, yang pada dasarnya kita semua sama-sama membutuhkan.